Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Deret aritmatika dan geometri dengan KD 3.3 menganalisis barisan dan deret geometri, kemudian 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Langsung aja ke materinya. Untuk deret bilangan, perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Untuk yang pertama ada angka 40, 44, 48, 52, 56. Jika kita perhatikan bahwa untuk angka 40 ke 44 itu adalah bedanya 4, kemudian dari 44 ke 48 bedanya 4, ke 52 dan ke 56 juga bedanya sama-sama 4. Kemudian untuk yang contoh kedua kita punya angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi masing-masing setiap angkanya untuk berkelanjutan bedanya 2. Kemudian untuk contoh ketiga kita punya 2, 4, 6, 8, dan 10. Masing-masing bedanya 2. Berdasarkan ketiga pola barisan tersebut diperoleh penjumlahan seperti berikut. Jadi untuk membedakan barisan dan deret, kalau barisan itu bentuknya koma, sedangkan untuk deret itu adalah bentuknya positif kayak gini. Tinggal ditambahin tanda plusnya aja. Kemudian penjumlahan suku-suku dari barisan-barisan tersebut dinamakan deret bilangan. Oleh karena itu, jika U1 suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya suku ke N adalah suatu barisan bilangan, maka suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah seterusnya sampai suku ke N dinamakan dengan deret. Untuk yang pertama, deret aritmatika. Perhatikan barisan bilangan berikut. Untuk angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, masing-masing angkanya berbeda 3 angka. Jika Anda jumlahkan barisan tersebut, terbentuklah deret aritmatika, yaitu 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 tambah 18 dan tambah seterusnya, itu UN. Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku-suku barisan dari barisan aritmatika. Perhatikan contoh berikut. Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama adalah 5 dan bedanya itu adalah 3. Tuliskan deret aritmatika dari barisan tersebut. Untuk cara penyelesaiannya, barisan aritmatikanya adalah 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Itu suku pertamanya adalah 5, berarti kita tulis angka yang pertama itu adalah 5, kemudian masing-masing bedanya 3 ke angka yang berikutnya. Jadi 5 ke 8 itu bedanya 3, 8 ke 11 bedanya 3, dan seterusnya. Nah, untuk deret aritmatikanya tinggal kita bedakan nih, awalnya koma berubah jadi tambah plus. Jadi untuk deret aritmatikanya itu adalah 5 plus 8 plus 11 plus 14 dan seterusnya. Ya, bagaimana cara menjumlahkan deret aritmatika tersebut? Pada deret aritmatika yang memiliki suku-suku deret sedikit mungkin masih mudah untuk menghitungnya. Sebaliknya, jika suku-suku deret tersebut sangat banyak, tentu Anda akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitungnya. Berikut akan diuraikan cara menentukan jumlah N suku pertama deret aritmatika. Misalkan Sn itu adalah jumlah dari N suku pertama suatu deret aritmatika. Maka Sn itu sama dengan suku pertama ditambah suku kedua, tambah suku ketiga, tambah suku 4, dan suku seterusnya yang diminta nanti dari soalnya. Jadi maka itu suku pertama itu adalah si A, kemudian suku kedua itu adalah A plus B, suku ketiga itu adalah A plus 2B, suku keempat A plus 3B, suku kelima A plus 4B, dan seterusnya. Kemudian untuk Sn-nya itu adalah jumlah keseluruhan dari suku yang diminta dari soalnya. Nah, ini adalah penjabarannya. Dari yang ini kita turunkan lagi. Nah, jadi untuk Sn itu adalah UN itu adalah suku ke N, kemudian ini adalah N suku ke N dikurang B, kemudian suku ke N dikurang 2B, sesuai dengan yang di atasnya, kemudian suku ketiga dikurang 3B, suku ke N dikurang
B, dan seterusnya. Jadi setelah itu kita jumlahkan, hasilnya itu adalah 2SN, jadi 2 jumlah dari suku ke N-nya. Nah, ini adalah hasilnya, jadi A plus suku ke N ditambah A suku ke N plus A tambah suku N plus A tambah suku N dan seterusnya. Sebanyaknya N kali yang diminta dari soalnya nanti. Nah, jadi untuk jumlah suku-suku deret aritmatika dirumuskan adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung, itu sama dengan dikali ya, jadi A plus suku ke N-nya. Jadi oleh karena itu UN itu sama dengan A plus N-1 dikali B. Maka rumus tersebut juga dapat ditulis, yaitu adalah Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N-1 kemudian tutup dikali B. Perhatikan pula contoh berikut. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama itu adalah 10 dan suku ke-6 adalah 20. Tentukan beda deret aritmatika tersebut, tuliskan deret aritmatika tersebut dan tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Next, ini adalah yang namanya suku pertama itu adalah U1. U itu adalah suku 1 sama dengan itu A itu adalah suku pertama, itu punya kita 10. Nih, suku pertama adalah 10, kemudian suku ke-6 adalah 20. Jadi suku ke-6 itu kita rubah seperti ini untuk mendapatkan nilai B. Jadi UN itu kan rumusnya A plus N-1 dikali B untuk menentukan suku. Nah, ini kita punya diketahui itu adalah suku ke-6. Ya, suku ke-6 itu adalah 20. Nah, jadi A-nya itu kita udah dapat 10 karena suku pertama, N-1, N-nya itu adalah ini, UN. UN, N-nya itu adalah 6, berarti 6 dikurang 1 sisa 5 dikali B. Nanti B-nya ini yang akan kita cari untuk dapat jumlah keseluruhannya. Oke, jadi ini suku ke-6-nya adalah 20, kemudian ini dikurang sama dengan 5B. Nah, setelah itu 10-nya kita pindah ruas ke sini jadi min, plus pindah ruas jadi min, setelah itu sama dengan 5B. Nah, kita nyari nilai B-nya nih, berarti B-nya itu sama dengan 20 dikurang 10 sisa 10, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, jadi untuk bedanya itu kita dapat 2, untuk suku pertamanya itu 10, bedanya adalah 2, kemudian yang ditanyakan adalah tuliskan deret aritmatika tersebut. Ditulis nih, pertama kita punya 10. Oke, kemudian kita bikin sampai 6 suku, jadi ada 6 angka. Nah, setiap bedanya itu adalah 2. Pertama kan suku pertama 10 nih, kemudian bedanya 2. Kamu bikin bedanya 2, 10 tambah 12 itu bedanya 2 kan, ini juga beda 2, beda 2, beda 2, beda 2. Kita buat sampai 6, karena yang diketahui adalah suku ke-6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 suku. Oke. Nah, masing-masing bedanya 2. Sedangkan suku pertamanya adalah 10. Nah, yang ditanyakan selanjutnya itu adalah jumlah 6 suku deret aritmatika. Ya, ini adalah rumusnya. Jadi, kita dapat ini N per 2 A plus UN. Nah, UN-nya karena kita udah dapat. Ya, nih. UN-nya itu adalah berarti suku yang N-nya itu adalah 6, ini N per 2, A-nya itu adalah 10, UN-nya itu kita udah dapat, yaitu 20. Nih, UN-nya itu adalah 20. Jadi langsung kita totalin, 10 tambah 20, 30. Ini 6 bagi 2, 3, berarti 3 kali 30 sama dengan 90. Jadi untuk menentukan sifatnya seperti itu. Ini adalah A-nya, bedanya, kemudian deret aritmatikanya, dan jumlah keseluruhannya. Ini kalau dijumlahin langsung, hasilnya adalah 90, sama aja. Tapi kalau ini menggunakan rumus, kalau ini langsung. Jadi tinggal dijumlahin berapa total keseluruhannya. Adalah 90, sama juga. Oke, lanjut. Ini adalah untuk menentukan bedanya nih. Ya, suku kedua dikurang suku pertama. Lanjut aja, next. Ini adalah contoh selanjutnya. Diketahui deret aritmatika
Kita punya 3, 10, 17, 24, 31. Nah, kalau dari sini kan udah kelihatan ya. Masing-masing bedanya adalah 7. A-nya adalah 3 karena suku pertama. Bedanya itu adalah tinggal dikurang 10 dikurang 3 sama dengan 7. Atau 17 dikurang 10 sama dengan 7 juga sama aja. Ini dia angkanya sama, setiap bedanya pasti sama. Nggak mungkin beda. Oke, jadi untuk suku pertamanya itu adalah 3, dengan bedanya itu adalah 7, yang ditanyakan adalah jumlah 37 deret tersebut. Nah, ini sudah kita buat, itu S37, jadi kalau jumlah itu adalah SN ya. N-nya itu adalah 37, jadi N per 2, 2 kurung 2A plus N-1 dikali B. Jadi N-nya itu adalah 37 per 2, 2. Tulis A-nya itu adalah 3 karena suku pertama. Kemudian N-1, N-nya itu adalah ini. Nih, 37 dikurang 1, 36 dikali bedanya itu adalah 7. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. Oke, setelah itu kamu hasilin ini dalam kurung dulu. 2 kali 3 sama dengan 6, 36 kali 7 sama dengan 252. Ini 36 dari 37 dikurang 1 ya. N-nya 37 dikurang 1 sisa 36. 36 kali 7 sama dengan 252 ditambah 6 sama dengan 258. Setelah itu baru kita kita coret nih, kita bagi 258 dibagi 2 sama dengan 129 dikali 37 sama dengan ini. Jadi kalau bentuknya ganjil karena dibagi 2 nggak bisa, jadi harus dikali sama yang ini nih. Jadi biar hasilnya ada ketemu. Jadi kamu nggak ngitung pakai koma-komaan segala. Oke, lanjut untuk yang ini kita punya A-nya adalah 20, sedangkan bedanya masing-masing 3 ya. Masing-masing bedanya 3, yang ditanyakan adalah jumlah ke-25. Rumusnya masih sama, jadi tinggal kita tulis, karena jumlah yang ditanyakan jadi SN. N-nya itu adalah 25, karena yang ditanyakan adalah 25, per 2 udah rumus, buka kurung 2A, 2 kali A-nya adalah 20 nih, karena suku pertama ada 20, N-1. N-nya 25 dikurang 1 sisa 24 dikali bedanya adalah 3. 20 ke 23 bedanya 3. Setelah itu kita baru totalin. 2 kali 20 sama dengan 40. 24 kali 3 sama dengan 72. Ini ditotalin dulu dalam kurung. Hasilnya ada 112. Tinggal dibagi 2 sama dengan 56 dikali 25. Sama dengan 1400. Lanjut, sebuah gedung pertunjukan memiliki 15 baris kursi. Pada baris pertama adalah 9. Baris kedua adalah 12 dan baris ketiga adalah 15, begitu seterusnya. Banyak kursi dalam gedung pertunjukan tersebut. Oke, untuk kita punya 15 baris nih. Untuk baris pertama adalah 9 karena jadi ini yang ditanyakan. Total keseluruhan dalam gedung tersebut ada 15 baris itu berapa? Sedangkan baris pertama 9, baris kedua 12 dan baris ketiga 15. Berarti kita udah ketahuan ya. Dari 9 ke 12 itu bedanya 3, dari 12 ke 15 juga bedanya 3. Berarti B-nya itu adalah 3. Sedangkan baris pertama A-nya itu adalah 9. Yang ditanyakan adalah jumlah keseluruhan baris di dalam gedung tersebut ada 15 baris nih. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 berarti N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Masih sama rumus yang tadi nih. Oke, setelah itu karena yang 15 yang ditanyakan berarti 15 per 2 dikali 2A-nya itu adalah 9. Karena baris kursi pertama adalah 9, kemudian plus N-1, N-nya itu adalah 15, dikurang 1 sisa 14, dikali 3 bedanya. Dari 12 ke 15 bedanya 3, 12 ke 9 bedanya 3. Kemudian kamu totalin hasilnya 2 kali 9, 18, 14 kali 3, 42. Setelah itu hasilnya adalah 60. 60 dibagi 2 dapat 30, 30 kali 15 sama dengan 450. Jadi selanjutnya perusahaan konveksi setiap triwulan produksinya saat menikah 3 produksi pada triwulan pertama 50.000 kodi dan setiap triwulan berikutnya adalah selalu menikah sebesar 2.500. Maka jumlah yang diproduksi selama 2,5 tahun. Oke, kita ini kan jumlah produksi selama 2,5 tahun ya. 1 tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan berarti dikali 2 itu sama dengan 24. Nah, setengahnya itu kan berarti
6 bulan ya. Berarti kan ada 30 bulan nih untuk 2,5 tahun ya. Sedangkan bedanya itu adalah 2.500 setiap triwulan. Triwulan itu kan adanya 3 ya. Benar nggak? Berarti dalam 30 bulan, setiap 3 bulannya itu nambah 2.500. Berarti kita yang ditanyakan itu adalah dalam 10 triwulan. Paham nggak? Nih, jumlah produksi 2,5 tahun. 2,5 tahun itu kan sama dengan 30 bulan. Ya kan, 1 tahun itu kan 12 bulan. Berarti 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, setengah tahun itu kan sama dengan 6 bulan kan. Karena 12 bagi 2, 6. Jadi hasilnya itu kan adalah 30 bulan. Nah, ini setiap triwulan. Triwulan itu 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu dia nambah 2.500. Awalnya 50.000. Jadi ini adalah si A nih, suku pertamanya. Karena triwulan pertama dia memproduksi 50.000. Ini adalah si A. Kemudian B-nya itu adalah 2.500, tapi setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan nambah 2.500 nih. Nah, yang ditanyakan adalah 2,5 tahun. 2,5 tahun itu kan adalah 30 bulan. Nah, kalau misalnya 1 kali produksi itu selama 3 bulan, bukan sebulan, berarti 30 dibagi 3 bulan nih. Jadi kan hasilnya adalah 10 nih. Selama 10 kali produksi itu dia jumlahnya berapa? Jadi ini S yang ditanyakan adalah S10. Karena 2,5 bulan 30 bulan, 2,5 tahun 30 bulan dibagi setiap 3 bulannya adalah 2.500. Berarti 30 bagi 3 dapat 10. Jadi S yang ditanyakan adalah yang 10, bukan 2,5 tahun. Karena setiap 3 bulan. Jadi ini rumusnya masih sama. N-nya itu adalah 10 per 2, 2 kali A-nya itu adalah 5.000 karena 1 pertama kali memproduksi 50.000. N-1, N-nya adalah 10, dikurang 1 sisa 9, dikali B-nya itu adalah 2.500 setiap 3 bulannya. Kemudian kita totalin yang di dalam kurung dulu, 2 kali 55, 100.000, 9 kali 2.500, 22.500. Ini dibagi dapat 5, jadi langsung dikalihin, yang dijumlahin, dikali 5 sama dengan ini. Untuk deret geometri, kita masih R sama. Bedanya aritmatika sama geometri itu kalau aritmatika dia itu menggunakan beda. B-nya itu berarti suku kedua dikurang suku pertama. Nah, kalau untuk deret geometri itu kita mencari rasio. Rasio itu adalah dari suku kedua dibagi suku pertama. Nah, untuk rumus sukunya, untuk rumus jumlahnya itu kita ada 2. Yang satu jika rasionya itu kurang dari 1 dan jika rasionya lebih dari 1. Jadi nanti tinggal dipilih sesuai dengan rasionya berapa. Dia kurang dari 1kah atau lebih dari 1. Ya, jadi suatu deret geometri memiliki suku ke-7 adalah 64 dengan suku ke-10 adalah 512. Tentukan rasionya, kemudian suku ke-5 dan jumlah 8 suku pertamanya. Jadi ada 3 pertanyaan. Kita menentukan rasio terlebih dahulu. Kita punya deret geometri suku ke-7 adalah 64, suku ke-10 adalah 512. Jadi untuk yang pertama, untuk suku ke-7 itu rumusnya untuk untuk geometri, deret geometri itu adalah AR pangkat N-1. Nah, jadi U7 itu adalah AR pangkat 6 tinggal dikurang 1 nih. N-nya 7 dikurang 1 sisa 6. Itu adalah 64. Ini adalah persamaan pertama. Jadi untuk menentukan nilai A, tinggal kita rubah nih R pangkat 6 ini kita pindah ruas jadi pembagian. Jadi ini per R pangkat 6. Karena kita cari A-nya dulu. Oke. Kemudian ini juga sama untuk suku 10, AR pangkat 9 dari 10 dikurang 1 sisa 9 sama dengan 512. Ini adalah persamaan kedua. Jadi untuk menentukan R-nya, untuk menentukan rasionya, jadi hasilnya adalah ini. Jadi ini 64 per R pangkat 6 itu adalah si A-nya. R pangkat 9 dari 512. Jadi ini pembagian pangkat dikurang ya. 9 dikurang 6 sama dengan 3, jadi 64 R pangkat 3 sama dengan 512. Nah, jadi untuk rasionya adalah 512 dibagi 64 hasilnya 8. 8 ini adalah jika dipangkatkan ke 3 itu sama dengan 8. Jadi itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi pangkat 3 sama pangkat 3-nya habis. Jadi rasionya dapat 2. Nah, setelah itu kita menentukan suku pertamanya nih.
A-nya itu sama dengan 64 R pangkat 6. Ini yang tadi nih. A sama dengan 64 per R pangkat 6. Kita dapat A-nya itu adalah, rasionya itu adalah 2, jadi kita rubah 2 pangkat 6 itu sama dengan 64, 64 bagi sama dengan 1. Nah, untuk A-nya itu 1, jadi untuk suku yang kelima yang ditanyakan adalah AR pangkat 4 kan. A-nya adalah 1, R-nya adalah 2, pangkat 4 jadi 5 dikurang 1, sisa 4. Jadi 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, 16 dikali 1 sama dengan 16. Nah, setelah itu menentukan jumlahnya, jumlah suku kelimanya. Ya. Jadi, yang ditanyakan itu, karena rasionya adalah 2, berarti dia itu lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1 itu, berarti kita menggunakan yang ini nih. Rasionya lebih dari 1, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Oke, jadi A R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Oke, nih. Ini adalah rumusnya. Yang ditanyakan tadi adalah jumlah 8 suku pertamanya. Jumlah 8 ya. Berarti ini adalah 8, 1, 1 min 2 pangkat N. N-nya itu adalah 8. Jadi untuk suku ke-8-nya, ini adalah A-nya adalah 1, buka kurung 1, min R-nya itu kita dapat 2, pangkat N-nya itu adalah 8 ya, karena suku yang ke-8 yang kita cari, jumlah suku ke-8-nya, berarti 2 pangkat 8 itu sama dengan 256 per 1 min R, R-nya itu adalah 2, jadi 1 dikurang 2 sama dengan min 1, 1 min 256 min 255, ini karena dikali 1 jadi nggak berpengaruh, dibagi min 1, min bagi min sama dengan plus. Jadi ini adalah jumlah dari suku ke-8 tersebut. Oke, lanjut next. Ini adalah contoh selanjutnya, sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu barisan geometri. Jika tali paling terpendek adalah 9 dan paling terpanjang adalah 288, maka panjang tali semuanya adalah, berarti untuk yang pertama, apa yang paling pendek, berarti itu adalah suku pertamanya, yaitu adalah 9, sedangkan karena dibagi menjadi 6 bagian, yang paling terpanjang adalah 288. Jadi suku ke-6-nya itu adalah 268 karena dipotong menjadi 6 bagian. Nah, untuk suku ke-6 itu kan pangkat sama rumusnya AR pangkat N min 1. N-nya itu adalah 6 dikurang 1 sisa 5. Nah, A-nya kita dapat 9 nih. Berarti 9 R pangkat 5 sama dengan 288. Nah, karena rasionya yang akan kita cari, berarti R pangkat 5 sama dengan 9-nya pindah ruas jadi dibagi. Ini perkalian, 9R pangkat 5 itu adalah perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Setelah itu 288 dibagi 9 sama dengan 32. Jadi R pangkat 5 itu sama dengan 32. Yang dicari itu adalah R-nya, masih ada pangkat 5-nya. Jadi 32 ini adalah angka berapa jika dipangkatkan 5 sama dengan 32, yaitu hasilnya adalah 2. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi pangkatnya masing-masing kita coret hilang, jadi dapat rasionya itu sama dengan 2. Nah, untuk cari cepatnya, karena ini jumlah, jadi gini, pangkat paling tali terpendek kan 9, berarti awalnya adalah 9. Nah, rasionya adalah 2, berarti kita kalikan 2 nih, sampai ada 6 angka, karena menjadi 6 bagian. Nah, paling terpanjang itu benar nggak sih 288? Dan ternyata adalah benar. Jadi 9 kali 2, 18, kali 2, 36, kali 2, 72, kali 2, 144, kali 2, 288. Nah, setelah itu, karena jumlahnya yang ditanyakan, berarti tinggal ditambahin. Kita totalin keseluruhannya, hasilnya adalah 567. Adalah ini C. Oke. Kemudian ini ada cara cepatnya juga ini. Jadi suku pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Ini contoh selanjutnya. Jadi untuk cara cepatnya gini. Ini jumlah 7 suku pertama dari itu adalah ini. Nah, ini 16 ke 8 itu kamu harus tahu ini diapain. Jadi 16 ke 8 itu dibagi 2, 8 dibagi 2 itu 4, 4 bagi 2 adalah 2, dan seterusnya. Nah, ini kan ada 7 nih. Yang ditanyakan adalah 7, ini udah baru 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kamu masing-masing kamu bagi 2 nih. 16 bagi 2, 8, 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. 1 bagi 2, setengah, setengah bagi 2, itu 1/4. Nah, setelah itu baru kamu jumlahin, karena adalah jumlah. Kamu jumlahin, hasilnya adalah ini. Setengah itu adalah 0,5, 1/4 itu adalah 0,25. Jadi
dijumlahin hasilnya adalah 31,75. Itu cara cepatnya jika kamu nggak mau bikin kayak gini. Oke. Dan ini adalah selanjutnya suku pertama dari geometri adalah 5, suku kelima 80, jumlah 4 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah. Untuk yang pertama, kita suku pertama dari geometri adalah 5, berarti A-nya itu adalah 5, sedangkan suku kelimanya itu adalah 80, berarti suku kelima adalah AR pangkat N-1, tinggal dikurang 1 sisa 4 sama dengan 80. Ini A-nya kita udah dapat 5, R pangkat 4 sama dengan 80, tinggal kita agak pindah ruas 5 jadi perkalian jadi pembagian 80 bagi 5 sama dengan 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4, jadi biar 4 bisa dicoret, dapat rasionya itu adalah 2. Nah, karena rasionya adalah 2, berarti lebih dari 1, kita menggunakan rumus yang ini. Oke, jadi AR pangkat N-1 per R-1, A-nya adalah 5, sedangkan R-nya adalah 2, pangkat N-nya itu adalah ini 4 dikurang 1 per R-1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 16 kurang 1 sama dengan 15, jadi 15 kali 5 sama dengan 75. Dan ini adalah latihan soal buat kalian, ada 1, 2, 3, 4, 5, silahkan dikerjakan. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.